Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, bahagia, dan sejahtera dimanapun berada. Masih bersama channel pendidikan kita, Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan, ilmu, dan juga belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang akan kita bicarakan kali ini? Kita masih akan membicarakan mengenai implementasi kurikulum merdeka dengan persoalannya dan akan mencari bagaimana solusinya bagi para guru agar kurikulum merdeka itu bisa dilaksanakan secara optimal. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, narasumber kita kali ini adalah Bapak Dudung Abdul Qadir, MPD. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat, Pak Dudung. Kita harus berusaha sehat karena sehat itu bukan hadiah, sehat harus diupayakan dan diperjuangkan. Nah, episode yang lalu kita sudah membicarakan berbagai persoalan mengenai kurikulum merdeka. Gimana Pak Dudung ke depan ya, supaya IKM yang itu digadang-gadang oleh kementerian untuk dilaksanakan di semester yang akan datang gitu. Gimana Pak Dudung? Ya, terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehari yang lalu kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Prof. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bangkit dari berbagai persoalan yang menghadapi negeri ini, terutama persoalan pendidikan yang saya pikir kita harus fokus, karena dengan fokus kita akan mampu menggerakkan berbagai hal yang harus kita lakukan. Jadi pertama fokus, melakukan gerakan, dan ayo kita melakukan berbagai evaluasi yang harus kita lakukan. Jangan merasa hal-hal yang sudah baik itu akan terus baik, tetapi yang sudah baik harus kita pertahankan dan terus-menerus kita untuk berbuat baik. Nah, Prof, dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, ada sebuah hal yang harus kita kritisi bersama, bahwa saya ingat kata-kata orang bijak, kerjakan sesuatu yang dituliskan, tuliskan sesuatu yang dikerjakan. Nah, ini adalah mantra yang luar biasa, Prof, di dalam proses bagaimana kita melaksanakan sebuah proses pendidikan dan bagaimana kita melaksanakan sebuah perencanaan. Saya juga jadi ingat, Prof, kata-kata bijak bahwa banyaklah bermimpi, karena dengan Anda banyak bermimpi, Anda akan banyak melakukan. Itu yang pertama, Prof. Banyak merencanakan. Banyaklah merencanakan, karena dengan Anda banyak merencanakan, Anda pasti akan banyak melaksanakan. Banyaklah melaksanakan, karena dengan Anda banyak melaksanakan, Anda pasti akan memetik hasil. Dan banyaklah Anda memetik hasil, karena dengan Anda banyak memetik hasil, Anda akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, dari kata-kata bijak ini, Prof, dihubungkan dengan kurikulum merdeka sebetulnya adalah tadi dihubungkan lagi dengan tuliskan apa yang dilakukan, lakukan apa yang dituliskan, adalah sebuah konsep yang komprehensif yang harus disiapkan oleh siapa saja yang membuat kebijakan, Prof. Itu yang pertama catatan saya. Maksudnya apa? Bahwa kurikulum merdeka ataupun kurikulum apapun harus menyiapkan berbagai mekanisme, berbagai catatan, berbagai pemetaan. Untuk apa? Untuk bisa berjalannya kurikulum ini dengan baik. Satu, pemetaan yang kita sampaikan, diskusikan di minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat konsep. Mungkin konsep itu adalah perencanaan yang betul-betul diikuti oleh publik. Yang berikutnya adalah bagaimana kekuatan guru
kekuatan sarana prasarana. Ya. Nah, ini akan menjadikan awal dari persoalan. Ya. Nah, bagaimana Prof yang harus dilakukan ketika para guru belum disiapkan tetapi harus segera melaksanakan kurikulum 2013? Pasti saya meyakini akan timbul berbagai persoalan. Nah, hari ini Prof, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia melaksanakan halal bihalal yang mengusung tema saling mencurahkan kasih sayang, tali silaturahim, untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia yang sejahtera. Jadi guru bangkit, Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Dengan kita kembali kepada kesucian. Guru-guru kembali kepada kesucian apa? Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang guru. Nah, hari ini guru setelah Idul Fitri dihadapkan kepada satu masalah untuk mengikuti kategori IKM, Prof. Ada yang melaksanakan mandiri dengan hanya melaksanakan kurikulum 2013, tetapi prinsip-prinsip dari IKM, prinsip-prinsip dari kurikulum Merdeka dilaksanakan. Ada yang sudah mulai belajar melaksanakan IKM dan dia imitasi mengikuti konsep-konsep yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di di akun belajarnya kurikulum Merdeka. Kemudian ada yang sudah mulai belajar melaksanakan kurikulum Merdeka dan ia berbagi kepada yang lain. Wow. Secara konseptual bisa jadi bisa bagus, Prof. Secara konseptual. Ya. Secara sistem iya. Nah, lagi-lagi kita kembali kepada sebuah kajian implementatif transformasi tahap kedua, yakni kultur, sumber daya manusia, sarana prasarana, infrastruktur. Ini pasti kita mengalami persoalan. Ya. Walaupun memang mereka, teman-teman kementerian optimis, pasti ini akan bisa dilakukan oleh para guru. Pasti para guru akan merdeka melaksanakan kurikulum Merdeka. Iya, merdekanya pada proses yang seperti apa? Ini catatan kami. Merdekanya pada proses seperti apa? Sebab kurikulum sebelumnya pun ya dalam konseptualnya itu ideal. Tetapi dalam dataran implementatif selalu mengalami persoalan. Dan ini menurut teori program evaluasi and review teknik, critical path akan mengganggu sebuah keberhasilan program kurikulum Merdeka. Apa critical path-nya? Saya sampaikan tadi, kondisi guru hari ini. Yang kedua, kondisi sarana prasarana. Berulang-ulang kita sampaikan, banyak persoalan guru yang harus segera diselesaikan, tidak segera diselesaikan. Ini sebetulnya guru honor yang harus segera ditingkatkan, baru kurang lebih 40% lah yang bisa memenuhi syarat dari 1 juta. Ini persoalan besar. Yang kedua, kualifikasi guru, kompetensi guru hari ini yang harus menyiapkan proyek profil pelajar Pancasila, yang harus menyiapkan bagaimana pemetaan di sekolah-sekolah negeri yang tidak ada lagi jurusan, silakan memilih siswanya untuk sesukanya karena merdeka, boleh memilih apa saja, padahal keterbatasan sekolah pun ada. Nah, model-model hal ini yang harus segera diselesaikan. Ketika kondisinya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalau kita terus mengandalkan kepada sekolah, tidak semua kepala sekolah hebat, tidak semua guru kita kreatif, tidak semua guru kita inspiratif. Ini yang sebetulnya kita duduk bareng bersama bagaimana menyelesaikan pola-pola yang dihadapi oleh para guru hari ini. Begitu, Prof, awal dari sebuah... Saya kira memang perlu setiap kebijakan itu ada kajian akademik yang komprehensif. Yang kedua, saya kira perlu adanya risk management, manajemen risiko. Dalam arti mengidentifikasi risiko apa yang akan dihadapi ketika mengimplementasikan kurikulum yang notabene SDM-nya belum siap semuanya, maksud saya, kemudian capacity building-nya belum dilakukan secara merata dan memadai dari berbagai zona NKRI yang tentu saja sangat berbeda-beda.
Nah, dalam manajemen kan kita mengenal ini Pak Dudung ya. 3M misalnya man, money, material, structure, culture, dan figure itu bisa itu salah satu jadi guide untuk melaksanakan kurikulum Merdeka itu. Bagaimana kesiapan strukturnya, bagaimana culture-nya itu kan harus dikaji Pak Dudung. Nah, oleh karena itu saya kira kita memang pantas memberikan feedback ini kepada kementerian atau pengambil kebijakan supaya berhati-hati. Nah, oleh karenanya yang disampaikan Pak Dudung tadi, saya kira wajar untuk kita highlight tentang apa yang terjadi di lapangan. Apakah ada data lapangan orang bingung Pak Dudung mengenai ya. Walaupun sebetulnya kata Plato, berbahagialah yang hari ini bingung. Oh, ya. Sebentar lagi tidak akan bingung. Socrates, sorry. Ya, nah itu supaya kita optimis. Tetapi memang di dalam dunia pendidikan itu tidak boleh coba-coba, Prof. Ya. Ya, kalau dalam dunia konstruksi mungkin boleh kita coba-coba dengan mungkin resikonya hanya dana itu mungkin berlipat. Tetapi kalau di dunia pendidikan kita coba-coba, ini berbahaya. Sulit kita meluruskan dan kita akan sulit ketertinggalan satu generasi, satu dekade. Ini yang mungkin kita harus menjadi fokus bahwa reform of curriculum is okay. Tapi persoalannya adalah harus memenuhi syarat mekanisme terkait dengan reform of curriculum. Sejak awal saya sampaikan seperti itu. Nah, yang harus hari ini kita fokus adalah Prof, bagaimana kurikulum ini sudah dibuatkan Permendikbudnya. Kurikulum ini sudah harus dilaksanakan oleh sekolah. Nah, sekarang yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah merangkul semua pihak, dialog untuk bagaimana mencari kelemahan dari kurikulum ini. Kalau kelebihan nggak usah kita bicarakan, tapi mencari kelemahan jika kurikulum ini diimplementasikan, apa yang akan terjadi. Itu yang seperti yang sampaikan oleh Prof. Nah, ayo kita bareng berdiskusi, berkolaborasi, bangun sebuah jejaring untuk bagaimana meluruskan, memperbaiki apa yang sudah dideklarasikan oleh kementerian. Ini mungkin fokus kita hari ini, karena Permendikbud sudah disiapkan, sudah disahkan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Tetapi ya harus kita evaluasi bahwa ada hal-hal di lapangan yang terjadi, banyak guru bingung, banyak kepala sekolah bingung. Tadi pun kita mengumpulkan pengurus-pengurus provinsi se-Indonesia, mereka menyampaikan pesan itu. Bahwa di lapangan, guru-guru kebingungan untuk melaksanakan kurikulum 2013. Di lapangan, kepala sekolah juga kebingungan bagaimana melaksanakan kepemimpinan dalam era kurikulum Merdeka ini. Bahkan ditambah lagi dengan program sekolah penggerak, guru penggerak, dan kepala sekolah penggerak, serta organisasi penggerak. Sepertinya kementerian ini sedikit tergopoh-gopoh dengan program-program yang dirancang. Itu mungkin Prof yang ingin kami sampaikan. Sehingga harus ada refleksi, Prof. Harus ada refleksi. Ya. Baiklah Pak Dudung. Sudah banyak hal kita sampaikan, feedback kepada pengambil kebijakan. Mudah-mudahan menyadari bahwa kurikulum itu ada berbagai macam-macam kurikulum dan tingkatannya. Misalkan ada plan kurikulum, written kurikulum, touch kurikulum, dan learn kurikulum. Tadi tidak yang direncanakan dengan baik saja, tidak semua kurikulum itu bisa diajarkan dengan baik, bisa ditangkap dengan baik, dan bisa dipahami dengan baik. Nah, oleh karena itu, saya kira ya betul, capacity building itu sangat-sangat penting untuk dilakukan terhadap guru-guru kita. Nah, baiklah Pak Dudung, kita ketemu lagi minggu depan untuk membicarakan lebih jauh, dan mudah-mudahan para guru honorer, guru P3K, dan guru PNS, ayo bersama kita, bersama Pak Dudung untuk mengkaji dan saling curhat mengenai persoalan-persoalan kita secara konseptual maupun persoalan-persoalan teknis di lapangan. Terima kasih Pak Dudung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.